Saya memulai dari slide pertama. Hidup Mohon di memang Zoom berkebut, mohon bermasalah. di Zoom. Hidup memang bermasalah. Nah, siap. Ah, ada guru PAI kok nggak naik-naik pangkat, masalah. Ada guru PAI sudah S1 kok nggak S2, S2. Wah, bermasalah. Kapan saya sertifikasi? Makanya Pak Munir ini orang yang termasuk dengan saya waktu tahun 2022 2023 meminta BIB mengalokasikan dana untuk sertifikasi guru PAI, dan waktu itu walaupun nggak banyak ada di tahun itu. Nah, kebanyakan masalah memang masalah. Orang yang banyak masalah selalu mengawali kata-kata begini, masalahnya begini Pak, masalahnya begini Bang. Nah, hati-hati, tanda-tanda banyak masalah ini. Nah, Pak Rohman, saya kok nggak punya masalah. Nah, ya itulah, tidak punya masalah itu juga masalahmu. Nah, itu makanya mari kita selesaikan masalah kita. Masalah kita pertama adalah munculnya disparitas pendidikan antara si kaya dan si miskin, antara kota dan desa, antara keju dan singkong. Ada UIN di sebelah kiri yang luar biasa bagusnya, tapi di sebelah kanan masih ada madrasah yang terbuat dari jerami, madrasah yang apa adanya, bahkan di bawah adalah sekolah yang terbuat hanya dari anyaman bambu. Ya, kedua, negara kita rawan gempa, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Di bawah ini bukan sekolah alam. Memang nggak punya gedung nih Bapak Ibu semuanya. Nah ini ya. Nah di kanan ini saya kutipkan fotonya Laskar Pelangi. Dulu ada sekolah Muhammadiyah, kurang muridnya menjadi 10, kurang satu. Akhirnya anak yang kurang pemikirannya dijadikan murid ke-10. Makanya oleh pimpinan Muhammadiyah tidak jadi ditutup sekolah itu. Di antara mereka ada yang menjadi pegawai Telkom. Ditulislah buku berjudul Laskar Pelangi. Nah, mereka melewati ngare, melatih sawah berkilo-kilo untuk sampai ke sekolahannya di daerah Bangka Belitung. Jangan-jangan di wilayah Bapak Ibu itu ada yang laskar, ada yang lebih Laskar Pelangi daripada Laskar Pelangi itu sendiri. Hanya masalahnya tidak ditulis gitu aja. Nah, ini masalah kedua. Masalah ketiga, kita lemah akses. Guru-guru kita di Papua, di NTT, bahkan di daerah perbatasan-perbatasan mengalami lemah akses. Kalau mau belajar agama yang benar harus ke Jawa. Mau belajar PAI yang bagus harus ke Jawa. Mau mendapatkan sekolah unggul harus ke Jakarta atau ke kota-kota besar. Ini problem. Guru-guru kita juga belum sejahtera. Guru-guru kita masih dibayar dengan 3 miliar alias nolnya hilang jadi 300.000 rupiah, ya, dibayar 500.000 rupiah. Mudah-mudahan yang ikut Zoom ini rata-rata sudah dibayar di atas UMR atau minimal UMR. Kalau belum ya kita upayakan terus. Nah di sebelah kiri adalah anak-anak yang walaupun dalam keterbatasan tetap gigih belajar. Dulu guru ngaji saya mengatakan, Rohman, besok kalau kamu masuk surga melewati jembatan yang disebut Sirotol Mustaqim. Digambarkan oleh Ustadz saya, Sirotol Mustaqim itu jembatan itu dari rambut satu dibagi 7. Nah ternyata di Indonesia itu sudah terjadi ini ya, setiap hari melewati jembatan dari titian jembatan ini. Nah selanjutnya teman-teman semuanya, kita kepengen ini data-data kemiskinan ya, bahwa Indonesia warga kita 61,77% itu miskin ya. Nah, ini menggambarkan bahwa kita masih perlu bergerak, data BPS, data macam-macam. Nah, teman-teman semuanya, akibat kemiskinan itu atau ketidakmampuan itu dari sisi akses tidak dapat mengakses pendidikan yang layak. Dari sisi perkembangan anak, banyak anak-anak kita yang putus sekolah. Dari sisi kualitas pendidikan, sulit mendapatkan pendidikan yang berkualitas karena kita didera keterbatasan. Teman-teman semuanya, kata Ki Hajar Dewantoro, kita tidak boleh berhenti belajar karena hidup ini adalah proses pendidikan yang tak pernah berakhir. Nah, kita kepengennya begini teman-teman. Di Madrasah Panjenengan lab PAI-nya bagus, lab matematikanya bagus, lab IPA-nya bagus, lab bahasanya bagus, tapi problemnya adalah ya dana, dana,
Ya dana. Lah itu kan problemnya. Nah, saya tanya, apakah di madrasah di sekolah Bapak punya lab PAI, teman-teman? Dijawab, punya Pak Rohman. Ternyata gede lab PAI-nya, masjid. Nah, mestinya lab PAI adalah lab yang didesain untuk pembelajaran PAI. Dalam hal ini, PAI di sekolah dan sebagainya. Baik, teman-teman, saya lanjutkan. Kita juga kepengen punya guru-guru yang menginspirasi begini. Nah, ini guru PAI mana ya? Dari Kalimantan Timur atau dari Sulawesi ini? Nah, bukan guru-guru yang memindahkan rumah tangganya di dalam kelas. Nah, guru-guru ini yang akan kita cetak menjadi guru-guru yang menjawab masalah hari ini, ke depan, dan sebagainya. Nah, saya selanjutnya di slide ini ingin mengatakan, di era 4.0, revolusi industri 4.0, dan society 5.0, ada ciri khas yang menonjol. Pertama adalah hilangnya pekerjaan yang sudah lama dan eksis digantikan dengan pekerjaan baru, bahkan yang selama ini belum pernah ada. Yaitu, teman-teman, hari ini pekerjaan Pak Pos hilang, supir andong hilang. Dulu waktu kita kecil ditanya, kamu mau jadi apa? Jadi insinyur, jadi dokter, bahkan ada yang bilang jadi presiden belakangan. Tapi hari ini kalau anak-anak kita tanya, Nang, kamu besok mau jadi apa? Jadi YouTuber. Berarti YouTuber jenis pekerjaan baru menggantikan yang selama ini belum pernah ada. Ada ingin diganti lagi, ingin jadi gamer, ingin jadi konten kreator, dan sebagainya. Ini yang ciri pertama. Ciri kedua adalah cara-cara hidup yang manual digantikan dengan cara-cara hidup yang digital. Mbak-mbak ini atau dosen-dosen atau guru-guru PAI yang muda-muda ini, kalau mau beli lipstick tidak perlu ke kota besar, cukup minta tolong ke Mbak Shopee. Nah, kalau ingin naik mobil tidak perlu beli mobil, cukup dengan 100.000 naik Camry, naik mobil bagus, Innova, dan sebagainya. Ini cara-cara yang kedua atau ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah kita, apa yang kita sebut oleh pakar dengan the death of expertise, matinya kepakaran. Saya ingin bertanya, kira-kira kalau anak SMA kelas 2, terlalu jauh, SMP kelas 3, mau tiba-tiba head, mau tanya lebih nyaman kepada guru di Google, guru PAI di Google, atau kiai Google, atau kiai yang sebenarnya? Anak-anak akan menjawab, saya lebih nyaman tanya kiai Google. Padahal kita tidak tahu kiai Google mondoknya di mana, kuliah PAI-nya di mana. Tapi itu yang kita sebut dengan the death of expertise, matinya kepakaran. Orang-orang yang benar-benar pakar digantikan oleh orang-orang yang tidak pakar, bahkan kita tidak tahu sumbernya dari mana. Ini 3 ciri khas yang kita hadapi. Pertanyaannya adalah, dengan demikian, apakah guru-guru PAI ini cukup hanya dengan bersekolah S1 saja? Hanya dengan bergelar sarjana saja syarat minimal jadi guru sesuai dengan undang-undang guru dan dosen. Bahkan tadi Pak Umam menyampaikan ada sekian ribu guru PAI yang belum S1. Nah, karenanya mungkin ada saudara-saudara akan ngomong sama saya, nggak punya duit Pak untuk kuliah. Makanya kami hadir, BIP hadir, Puspenma hadir untuk mengajak saudara-saudara para guru, para tendik, dosen-dosen untuk memanfaatkan beasiswa Indonesia Bangkit yang merupakan kolaborasi antara LPDP dengan Kementerian Agama dalam berbagai bidang. Nanti saya akan sampaikan jenis-jenisnya. Nah, pengangguran kita juga cukup tinggi, 5,32%, dari angkatan kerja kita 139.000. Nah, ini menjadi kekhawatiran. Teman-teman semuanya, pada saat yang sama kita menghadapi 3 struktur atau klasifikasi masyarakat Indonesia. Kali ini ada kelompok urban, yaitu kelompok yang tadinya dari desa berubah menjadi kota. Kelompok middle class,
yang tadinya biasa dari masyarakat biasa menjadi kelompok tengah-tengah, bahkan ke atas. Yang ketiga, milenial. Kira-kira orang yang lahir antara 20 sampai 39 tahun hari ini umurnya, sekitar 2020 ini. Nah, ciri khasnya tiga, orang-orang yang di urban, middle class, dan milenial ini cirinya yang pertama confident. Mereka sangat percaya. Kadang-kadang saking percayanya orang-orang kota ini, orang-orang milenial ini mengkafir-kafirkan kiai, mengkafir-kafirkan guru PAI. Nah ini yang harus diwaspadai. Mereka juga kreatif, baik di media sosial juga di dunia nyata, dunia maya dan dunia nyata. Yang ketiga connected. Nampaknya tinggalnya di Purwodadi Toroh sana, tapi ternyata sedang berkomunikasi dengan Sintayong. Wih, berarti connected dong. Nah, makanya hati-hati ibu-ibu ini, ibu-ibu guru, kalau suaminya sedang ganteng banget, memakai dasi, memakai jas dan kopiah di depan laptop, hati-hati. Jangan-jangan dia sedang menjalankan pernikahan dengan orang lain di apa namanya laptop ini, karena ternyata satu majelis sudah ada pengertiannya, tidak harus satu majelis fisik tapi berada di layar Zoom juga satu majelis. Yang penting ada mantan laki-laki, mantan perempuan, kemudian ada saksi, ada wali, maka sah dan sebagainya. Nih hati-hati cara-cara seperti ini. Nah, teman-teman semuanya saya lanjutkan. Loh, kok mandek. Baik. Nah, Kementerian Agama hadir dengan berbagai program. Nanti tolong teman-teman jangan bertanya ke saya tentang kenapa sertifikasinya kok nggak jalan-jalan ya. Kapan tunjangannya dibayar? Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah menangani pendidikan strategis yang menyangkut SDM. Investasi pendidikan yang strategis menyangkut SDM, bukan sarpras, bukan bangun musola, bukan bangun masjid, tapi urusan sumber daya manusia. Ini biasa kita sampaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin mengingatkan kalau kita ingin merubah Indonesia, kalau kita ingin jadi magister, kalau kita ingin jadi sarjana, kalau kita ingin jadi dokter, jangan lupa olahraga. Kalau olah pikir sampean biasa, olah rasa ya mungkin udah biasa, dengerin TV, dengerin radio, dengerin apa namanya musik ya, musik campur sari, dangdut boleh. Ada olah hati, ada mujahadah, ada asmaul husna macam-macam. Tapi tolong yang terakhir, jangan lupa olahraga. Para guru-guru PAI adalah tambatan terakhir ketika fungsi-fungsi lain nggak ada, tugas keagamaan, tugas moral dan tugas sosial berada di guru-guru PAI seperti panjenengan semua. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, sorry, lanjut saya begini. Tahun 2024 pada saat Gus Yakut mengantor terakhir sebagai Menteri Agama tanggal 18 Oktober 2024, saya dilantik menjadi Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Kita singkat Puspenma. Berdasarkan sekarang PMA 33 tahun 2024 dari semula 25. Nah, ini lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal. Jadi saya ini di antara 5 kapus, ada Kapus Datin, PKUB, Konghucu, Pak Kapus Buku, salah satunya saya ini adalah yang menangani pembiayaan pendidikan strategis yang menyangkut SDM. Teman-teman semuanya, apa yang diurusi Pak Rohman? Yang diurusi Pak Rohman adalah sekitar ini teman-teman. Beasiswa Indonesia Bangkit. Berarti seluruh beasiswa di bawah Kementerian Agama ditangani oleh Puspenma. Yang kedua, PIP pada pendidikan dasar dan menengah keagamaan, MI, MTS, MA, diniyah formal, ula, wusto, ulia, muadalah pesantren, ula, wusto, ulia, kemudian PKPS, ula, wusto, ulia, berada di kewenangan kami. Yang ketiga, KIP kuliah. Teman-teman yang tidak mengandalkan atau menggunakan afirmasi ketidakmampuan secara ekonomi alias masa kini diberikan program namanya KIP kuliah, bukan beasiswa. Yang keempat adalah bantuan riset kolaboratif.
dosen-dosen di bawah Kemenak, dosen-dosen PAI pada FAI, kemudian juga dosen-dosen UIN, Yai Einstein, dosen pendidikan keagamaan pada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha boleh memanfaatkan bantuan riset kolaboratif di Puspenma, yaitu yang anggarnya dari LPDP setiap tahun diberikan nilai 50 miliar. Ya, nanti bisa dipakai nih Pak Munir, Pak Umam dan kawan-kawan, dikabarkan kepada teman-teman. Yang terakhir adalah beasiswa non gelar. Nanti ada peningkatan bahasa dan akademik, juga investasi pendidikan lainnya. Semula mereka ini program-program ini ditangani oleh PMU pada Pendis, PMU pada Kristen, PMU pada Direktorat Hindu, Buddha, Konghucu, sekarang dijadikan satu di bawah Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Agama. Mungkin kalau sudah sampai sini berarti penting juga ya urusan Pak Rohman ya. Ya alhamdulillah maha penting itu ya. Nah, teman-teman semuanya, saya lanjutin. Soal tusi nggak usah. Kemudian saya lanjutkan begini. Tahun 2019 duit kita habis untuk membeli hand sanitizer. Tahun 2020 sampai hampir 2021 awal juga duit kita habis untuk membeli masker karena kita didera COVID-19. Pertanyaannya adalah bagaimana agar tidak terjadi lost generation, generasi yang terputus, generasi yang lemah, generasi yang terbelakang. Maka LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang tadinya hanya mengelola sendiri dana abadi pendidikan, menggandeng Kementerian Dikbud pada tahun 2021. Mereka menamakan diri dua beasiswa, Beasiswa Indonesia Maju, BIM, dan Beasiswa Pendidikan Indonesia. Setelah kementeriannya berubah, BIM di bawah Dikdasmen, untuk BPI di bawah Diktisain. Tahun 2022 menggandeng Kemenak, diberi nama Beasiswa Indonesia Maju. Mungkin para guru bertanya, dengan Kemenak namanya Beasiswa Indonesia Bangkit. Mungkin para guru bertanya, bangkit dari mana Pak Rohman? Dari kubur kali ya. Yo, enggak, dari keterbelakangan, dari ketidakmampuan, bangkit untuk mendapatkan ini. Perlu saudara ketahui, di Indonesia hari ini ada 4 dana abadi. Dana abadi pendidikan yang sekarang dikelola oleh LPDP, dana abadi riset, dana abadi kebudayaan, dana abadi pendidikan tinggi, dan yang akan datang mudah-mudahan tidak terlalu lama ada dana abadi pesantren. Hari ini belum. Teman-teman semuanya, ini layanannya teman-teman. Layanan kita pertama, beasiswa umum atau beasiswa reguler. Di bawah BIP ada namanya beasiswa umum atau reguler. Adik-adik kita, anak-anak kita, saudara-saudara, para guru, para dosen bisa mengambil S1, S2, S3 dalam dan luar negeri, kecuali S1 luar negeri. Kita belum punya layanannya. Yang kedua, beasiswa prestasi bagi anak-anak yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Para tahfidzul Quran minimal 10 juz kita beri beasiswa. Penulis buku atau jurnal Scopus atau jurnal bereputasi kita kasih beasiswa. Dan juga juara kejuaraan tingkat nasional 1, 2, 3 atau juara tingkat internasional 1, 2, 3. Jadi silahkan saja, ini namanya jalur prestasi. Ini peminatnya sedikit teman-teman. Jadi kalau yang umurnya para guru sudah tidak mungkin, maka cukup untuk putra-putri panjenengan ya. Anak biologis, anak ideologis, maupun anak jalanan. Silahkan sarankan ke sini. Yang kedua, beasiswa double degree. Beasiswa double degree di luar negeri, kita punya antara Triple IU, UIN Jogja, dan UIN Alauddin Makassar, bekerja sama dengan SOAS University dan Edinburgh University. Dengan demikian, para lulusan S1 di bawah Kementerian Agama boleh ngambil S2 atau guru boleh ngambil S2 ini dengan 2 gelar, double degree. Yang ketiga adalah beasiswa target. Saudara-saudara, para guru, para dosen, terutama guru yang tadi belum S1,
kita punya PJJ, pendidikan jarak jauh di UIN Syekh Nurjati Cirebon. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu boleh mengambil PAI, boleh mengambil PGMI, boleh mengambil jurusan PBA, pendidikan bahasa Arab. Itu juga kita layani, terutama bagi mereka yang sudah repot kalau meninggalkan rumah, repot meninggalkan sekolah, repot meninggalkan keluarga, maka bisa ikut PJJ. Yang kedua, jenis target adalah PBSB, program beasiswa santri berprestasi. Ini program lama, tetapi kemudian perlu dipertajam dan saat ini adalah memasuki tahun keberapa, berdiri tahun 2005 sampai hari ini masih, dan kita lakukan untuk komunitas pesantren. Selanjutnya adalah bagi Bapak Ibu yang tidak sempat kuliah degree tapi lagi kuliah S3, kita punya bantuan penyelesaian pendidikan BPP S3 dalam negeri. Nah, yang pada S3 silakan minimal semester 3 melampirkan indeks prestasi, kemudian surat aktif kuliah, silakan daftar dan proposal disertasinya sudah dibahas atau sudah diujikan atau sudah diseminarkan. Inilah program-program yang kami tawarkan tadi permintaan Pak Direktur Munir agar Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, ini yang kampus-kampus PBSB ada 6 Mahat Ali, ada 8 PT KIN, ada 6 PTN dan 2 swasta. Yang Mahat Ali Hasim Asy'ari Tebuireng, Mahat Ali As'adiyah Sengkang, Maslahul Hutapati, Salafiyah Situbondo, Kebon Jambu Cirebon, Lirboyo itu ada. Kalau UIN-nya Jakarta, Jogja, Malang, Bandung, Makassar, Surabaya, Palembang, Semarang, boleh prodi umum, tidak hanya agama. Untuk PTN ada Gajah Mada, UI, Airlangga, ITS, IPB, dan UNES. Ini juga boleh umum. Silakan. Untuk Unusia yaitu program Islam Nusantara, sementara PTIQ untuk program tafsir hadis. Teman-teman semuanya, saya lanjutin. Lalu dari tadi saya ngomong keluarga besar Kemenak. Siapa sih? Siswa, santri, mahasiswa, guru, ustadz, dosen, tenaga kependidikan, alumni pendidikan keagamaan, pegawai Kementerian Agama. Singkat cerita, berarti pertama yang harus panjenengan ikuti adalah tiket mendapatkan BIB saya sebagai apa? Kalau saya jawab di hari ini, berarti Bapak Ibu sebagai guru PAI. Nah, atau guru madrasah. Ini yang pertama. Atau tiket alumni IAIN, alumni PTKI, boleh, dan sebagainya. Nah, itu dosen dosen agama pada perguruan tinggi umum, boleh. Nah, ini silakan dijelaskan. Setelah itu lengkapi TOEFL-nya. Setelah TOEFL-nya ada, kemudian ikut tes lulus dari mulai administrasi, tes psikologi sampai wawancara lulus, baru mendapatkan beasiswa. Berarti misalkan akan disebut misalkan Ibu Lele. Ibu Lele adalah mahasiswa S2 Universitas Negeri Semarang dengan beasiswa Indonesia Bangkit. Atau misalkan Pak Hilma Ridho. Nah, itu saya adalah mahasiswa S2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan beasiswa dari BIB. Kalau hanya dapat beasiswanya belum punya kampus, berarti dia calon mahasiswa. Kalau sudah diterima di kampus tapi nggak dapat beasiswa, berarti dia mahasiswa murni tidak dengan beasiswa. Nah, ini yang saya kira menjadi penting. Kemudian caranya, syarat-syaratnya ada 6. WNI, memiliki ijazah, memiliki kecukupan indeks prestasi, memiliki sertifikat TOEFL, nanti saya sampaikan berapa, keluarga besar Kemenak, dan lolos tes. Caranya adalah pertama jalur letter of acceptance. Jadi anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara sudah diterima di UGM, berarti sudah dapat LOA. Bukan yang sudah kuliah loh ya, baru diterima, namanya LOA. Baru kemudian ikut BIB, diterima, maka selesai sudah program itu. Atau yang kedua, jalur kemitraan untuk PBSB dan double degree. Kampusnya sudah tertera. Yang ketiga, jalur reguler.
panjenengan daftar BIP dulu, baru nyari kampusnya. Sekarang karena waktunya tinggal 5 hari, teman-teman daftar BIP dulu, baru setelah itu daftar UGM. Ingin kuliah UGM. Misalkan daftar UIN Wali Songo lewat ikut S2 PAI atau Cirebon dan sebagainya. Silakan saja. Baru dapat. Untuk dalam negeri diberikan waktu 1 tahun mencari kampus, untuk keluar negeri diberikan waktu 18 bulan dengan masa perpanjangan satu semester atau 6 bulan. Ini skor 400, skor TOEFL-nya 400 S1, 450 S2, 500 untuk S3. Khusus untuk S1 boleh menggunakan skor TOEFL dari PT KIN. Nah, sementara yang lain harus ITP. 13 kampus UIN sudah menjalin kerjasama dengan pemegang lisensi ITP. Silakan boleh juga mengikuti program ini. Kemudian yang kedua dari luar negeri besarannya 550 untuk S3. Nah, silakan, tidak boleh menggunakan TOEFL-nya PT KIN, tapi harus menggunakan standar ITP, IBT, IELTS atau Duolingo. Jumlahnya itu. Tolong jangan minta kurang lagi TOEFL-nya karena ini sudah di bawah LPDP. Nanti saya repot itu. Nah, bagi yang kuliah di Timur Tengah, maka dilengkapi dengan TOEFL. Khusus di Indonesia, maka cukup TOEFL, tidak perlu TOEFL. Misalkan saya mau kuliah Islamic Studies di UIN Wali Songo Semarang, boleh menggunakan itu. Teman-teman, jangan lupa ketika mencari kampus, tentukan bahwa kampus itu institusinya unggul atau A, prodinya unggul atau A. Contoh, tendiknya Kemenak Batu Sangkar, maka diteliti di Batu Sangkar itu ngambilnya apa? Mau kuliah tendik berarti manajemen publik. Nah, manajemen publik adanya di mana? Oh, di Undip Semarang. Unggul Undipnya, prodi manajemen publik unggul apa enggak? Teliti. Bisa cari di Google, bisa cari di Ban PT, atau cari tanya ke dosennya di situ. Yang kedua, perguruan tinggi umum negeri, ya juga sama, unggul prodi, unggul institusi, atau PT lain yang diajak kerjasama dengan Kemenak, tadi yang dua, Unusia dan PT IGI. Untuk yang keluar negeri, semua list yang dari LPDP silakan panjenengan ikuti, dan juga lembaga pendidikan tinggi yang di bawah, yang dulu dipakai untuk 5.000 dokter Kementerian Agama dan juga lain-lain, silakan saja. Terakhir, ini adalah masalah-masalah beasiswa ya. Tolong ya penuhi syarat TOEFL, mendapatkan LOA itu penting. Pilihan prodi harus matang supaya nggak pindah-pindah. Perlunya daya tahan dan daya juang karena mendapatkan beasiswa itu bukan bagi-bagi BLT, tapi betul-betul kapasitas harus disiapkan. Kadang-kadang ada problem keterlambatan pencairan. Kemudian yang ASN harus diurus, mengurus tugas belajar. Nah, yang ketujuh ada pameo atau kesalahan bahwa penerima beasiswa kadang menganggap dirinya paling cerdas, maka kadang meremehkan orang lain. Atau karena saya dapat beasiswa, saya tidak boleh keluar sedikit pun uang dari saku saya. Nah, ini yang saya kira perlu dihindari sebagai penerima ini. Ini adalah reward atas kalau adik-adik, saudara-saudara, bapak dan ibu mendapatkan beasiswa. Ada dua komponen, dana pendidikan dan dana pendukung. Kalau saya bagi S1, S2, S3, maka S1 akan mendapatkan 7 komponen. Biaya pendaftaran, biaya SPP, tunjangan buku, bantuan skripsi, biaya transportasi, asuransi kesehatan, dan biaya hidup. Nah, ini hampir semuanya ini Pak Ridho ya, semuanya dibiayai semuanya ini. Terhadap program-program ini. Nah, begitu S2, maka bedanya di nomor 4, 5, dan 10. Nah, misalkan Bu Nur Indasari S2 diterima di UGM, maka dia akan dapat biaya pendaftaran sampai biaya kedatangan. Bedanya di 4, 5, bantuan dana seminar internasional 5 dan 6, dan dana publikasi jurnal ilmiah. Ada biaya kedatangan. Loh, kok enggak kepulangan belum, Pak? Ya belum. Nanti belum kuliah
dikasih uang kepulangan pulang dong, nggak jadi kuliah. Nah, makanya biaya kedatangan. Begitu S3 maka bedanya di nomor 11 tunjangan keluarga. Maka saya sarankan Bapak Ibu guru yang diterima, sorry, untuk guru nggak bisa. Bagi Bapak Ibu dosen yang diterima menjadi S3, maka saya sarankan menikah, jangan jomblo. Karena kalau nggak menikah, para jomblo tidak dapat poin nomor 11, tunjangan keluarga. Saya kira saya sudah sampaikan banyak hal soal beasiswa ini, sangat jelas, sangat ceto welo-welo. Kalau ingin ditanyakan, silakan kepada guru dari Sabang sampai Merauke. Sampai hari ini masih bertahan di atas 1.000 orang ikut program ini. Apa pertanyaan apa? Kira-kira para kabit ngapain selama 5 hari ini? Untuk tahun ini, para kabit melakukan langkah-langkah sinergis, langkah-langkah sosialisasi walaupun tinggal sebentar ini, karena mestinya saya minta agak lama, tapi kemudian karena satu dan lain hal baru kali ini dilakukan sosialisasi ini. Tapi ke depan saya kira tidak ada jeleknya, nanti Direktorat PAI melalui Pak Munir akan mengkrit program ini sebagai skoci atas kesempatan para guru mendapatkan beasiswa ini. Kalau yang Inggrisnya pas-pasan, jangan tahun ini, persiapan dulu tahun depan, apalagi halnya yes dan no. Nah, tapi yang sudah punya TOEFL berumur 2 tahun masih dipakai, silakan daftar dalam waktu yang singkat ini. Kalau belum punya, bisa nggak ngejar ujian TOEFL-nya pakai online? Ada itu biasanya di beberapa tempat. Nah, silakan digunakan dengan baik. Saya kembalikan kepada Pak Umam dan insya Allah dari kami Puspenma akan membantu all out Direktorat PAI khususnya untuk para guru, untuk para pegawainya, mulai Kemenak, Kanwil dan juga yang nangani di pusat dan juga untuk dosen PAI baik yang terutama yang ada di FAI maupun yang juga di luar FAI tapi dalam pembinaan Kementerian Agama. Demikian kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.